Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini, saya kembali membagikan sebuah partai catur yang benar-benar indah dengan pengorbanan menteri paling unik dari Mikhail Tal. Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1970. Putih dipegang oleh Mikhail Tal dan hitam oleh Seger Home. Di sini Tal memulai langkah bidak maju E4, hitam bidak E6. Ini adalah pertahanan Prancis yang sangat terkenal. Tal bidak D4, hitam D5. Di sini Tal kuda D2. Ini adalah varian Taras yang juga sangat terkenal dari pertahanan Prancis. Dan di sini hitam bidak C5. Nah sahabat catur, seperti biasa sebelum langkah partai kita lanjutkan, saya akan bagikan dulu langkah textbooknya atau langkah terbaiknya dalam varian Taras ini. Kenapa saya membagikan langkah-langkah terbaik pembukaan dulu sebelum langkah partai dilanjutkan? Tujuannya di sini Anda akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, Anda menikmati langkah-langkah indah dari Grandmaster. Dan yang kedua yang tak kalah pentingnya, Anda juga akan mengetahui langkah-langkah terbaiknya dalam pembukaan-pembukaan yang mereka pergunakan. Nah di sini langkah textbooknya atau langkah terbaiknya dalam pertahanan Prancis varian Taras ini, langkah hitam kuda F6. Ini adalah langkah hitam yang paling populer. Putih bidak E5, hitam kuda F D7, putih gajah D3, hitam bidak C5, putih C3, hitam kuda C6, putih kuda E2, hitam C pukul D, putih C pukul D, hitam F6, E pukul F6, kuda pukul F6, putih rokade, hitam gajah D6, putih kuda F3, hitam menteri C7, putih gajah G5, hitam rokade, putih gajah H4, hitam bidak maju E5, putih D pukul E, hitam kuda pukul E5. Inilah 14 langkah textbooknya dalam varian Taras sesuai dengan yang ada dalam rumpun pembukaan catur. Sekarang kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam bidak C5. Tal melanjutkan dengan kuda F3, hitam C6, E pukul D5, E pukul D5, putih gajah B5, hitam menteri skak E7, Tal menutup dengan gajah, hitam C pukul D4, putih rokade. Di sini hitam menteri kembali ke D8, putih kuda B3 menambah tekanan terhadap bidak di D4, hitam gajah D6 yang bersiap rokade juga melakukan tekanan ke arah bidak H2. Di sini Tal kuda B
pukul D4. Hitam kuda G E7. Putih bidak B3, rencananya ingin memainkan gajah ke B2. Hitam rokade, putih gajah B2. Hitam kuda G6, mulai mengarahkan serangan ke sayap raja putih. Di sini putih mengimbangi bidak C4. Hitam kuda C E7. Putih benteng C1. Hitam kuda F4 mengancam gajah. Putih bidak C5 juga mengancam gajah. Hitam gajah mundur ke B8. Dan di sini tal benteng E1. Hitam kuda pukul gajah skak. Tal di sini menteri pukul kuda. Hitam kuda G6 mengarahkan kuda ke sayap raja putih. Dan di sini tal mulai bermain brutal, bidak maju C6. Hitam pukul bidak C6. Tal pukul bidak C6 mengancam menteri. Di sini menteri D6 mengancam bidak di H2. Tal di sini gajah D4. Rencananya untuk ke F5 ke C5 mengancam menteri dan benteng sekaligus. Dan di sini hitam gajah G4. Rencananya sudah jelas, pukul kuda dan kemudian menteri skak ke H2 yang sangat membahayakan untuk putih. Tapi di sini tal tidak peduli dengan langkah gajah hitam, maka dia tetap melaksanakan rencananya gajah C5 mengancam menteri, dan menteri menghindar ke F4 sambil tetap mengintip peta H2. Di sini tal skak dan hitam raja H8. Oh ya, mungkin sahabat catur ada yang bertanya, kenapa hitam tidak kuda pukul kuda? Ya, sekarang coba kita lihat. Seandainya kuda pukul kuda, tentu putih menteri pukul kuda mengancam benteng. Dan di sini bila benteng lari, misal ke C8, tentu putih menteri skak E8, benteng terpaksa tutup, dan menteri pukul benteng skak mat. Dan di sini seandainya gajah yang ke D7, supaya benteng A melindungi benteng F8, tentu di sini gajah E3 mengancam menteri, dan menteri kemana pelari, umpamanya F4, maka menteri pukul gajah. Bila gajah pukul kuda, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak, menteri ketiga, dan posisi putih sudah sangat unggul dengan kemenangan satu gajah. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam raja H8 dan tal melanjutkan dengan kuda pukul bidak D5 mengancam menteri. Menteri mundur ke H6 tetap mengancam peta H2.
Dan di sini tal tidak maju H3 mengancam gajah. Gajah F4 mengancam benteng. Dan di sini tal memukul benteng F8. Dan hitam pun memukul benteng di C1. Nah, sahabat catur, di sini tal melakukan korban menteri yang unik, menteri E8. Inilah korban menteri paling unik dalam sejarah catur. Dan di sini tentu hitam menerima benteng pukul menteri dan tal benteng pukul benteng. Sekarang coba Anda perhatikan bidak G terhalang kuda dan bidak H terhalang menteri, dan ancaman tal open skak mat. Dan di sini tentu hitam masih berusaha untuk menyelamatkan rajanya dengan gajah D7 mengancam benteng, tetapi tal di sini cukup lari D8 dan ancaman matnya tidak bisa ditutup lagi. Dan sampai di sini hitam menyerah. Sebab bila partai dilanjutkan, tentu satu-satu jalan untuk hitam, misalkan gajah G5 mengancam benteng, tentu gajah E7 open skak, dan di sini paling-paling hitam gajah E8 menutup, ya benteng tutup, dan kuda F8 menutup, benteng pukul kuda skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang benar-benar indah dan unik dari seorang grandmaster masa lalu yang dijuluki si penyihir dari Riga. Siapa lagi kalau bukan Michael Tal. Ya sahabat catur, semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan Anda dan meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.